Ya, rupanya sudah tersambung dengan Ibu Noksi Citrea. Bu Noksi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas Fajar. Kabar baik, Bu, di tengah suasana yang seperti saat ini, sekarang ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Bu, ini himbauan dari pemerintah adalah untuk tidak melakukan mudik ataupun pulang ke kampung halaman. Tapi sekarang ini kan sudah jelang puasa dan juga Lebaran. Setiap masyarakat punya kebiasaan untuk pulang kampung, tapi tidak disarankan untuk pulang. Sementara untuk mereka yang sudah melakukan pembelian tiket, Bu, jauh-jauh hari, gimana nih, Bu, kalau misalnya ada pembatalan ataupun cancellation? Ya, baik Mas Fajar. Jadi sejalan dengan himbauan pemerintah yang meminta masyarakat untuk tidak mudik, maka PT KAI juga melakukan kebijakan terkait dengan pembatalan tiket. Kalau sebelumnya kami menerapkan pengembalian biaya 100% itu hanya sampai 29 Mei 2020. Jadi siapapun yang memiliki tiket sampai dengan 29 Mei 2020 dan kemudian membatalkan tiketnya, maka dia mendapatkan pengembalian 100%. Full refund. Nah, sekarang kita perpanjang lagi masa pembatalan tiket 100% itu hingga keberangkatan 4 Juni 2020. 4 Juni 2020 ini dalam catatan kami adalah H+10 Lebaran. Itu 100% Jadi, juga, Bu? Betul. Arus mudik maupun arus balik ya sampai H+10 bagi siapapun yang memiliki tiket hingga keberangkatan 4 Juni 2020 itu dapat dikembalikan dan mendapatkan full refund atau 100% pengembalian tiket. Oke. Untuk caranya sendiri seperti apa, Bu, untuk refund dananya? Ya, untuk calon penumpang ya yang ingin membatalkan tiket itu bisa dilakukan melalui dua cara. Yang pertama adalah melalui aplikasi KAI Akses. Tentunya cara ini kami sarankan ya karena lebih mudah, lebih cepat, bisa dari rumah sambil main handphone aja pakai aplikasi KAI Akses. Itu bisa dilakukan sampai 3 jam sebelum keberangkatan. Okay. Ya. Itu bisa dimanfaatkan sekali. Kami sarankan untuk dapat menggunakan aplikasi ini maksimal 3 jam sebelum kereta api berangkat dan sama-sama mendapatkan 100%. Lalu kemudian cara yang kedua adalah dilakukan di stasiun online. Nah, pembatalan di stasiun online ini tentunya membutuhkan effort yang lebih karena harus datang ke loket-loket pembatalan. Namun kami juga permudah kembali bahwa pembatalan ini bisa dilakukan hingga H+30 hari dari tanggal keberangkatan yang tertera di tiket. Okay. Jadi misalkan punya tiket hari ini, aduh saya belum sempat ke stasiun, itu bisa dibatalkan hingga H+30 dan itu juga kembali 100%. Begitu Mas Fajar. Oke. Nah, untuk jelang puasa dan Lebaran yang memang tadi sudah disampaikan disarankan untuk tidak pulang kampung, mengenai gerbong yang disiapkan, Bu, apakah ini otomatis juga akan sangat berkurang atau bagaimana kesiapan dari PT KAI Daops 2? Kami seiring dengan arahan pemerintah untuk melakukan physical distancing ya sekarang, kami melakukan berbagai upaya ya, diantaranya mulai dari pembatasan kapasitas kereta saja. Untuk kereta api menengah dan jarak jauh itu kami batasi 50%. Contohnya Argo Parahyangan, satu rangkaian biasanya membawa 570 penumpang, karena tersedia 570 seat. Akan tetapi mulai beberapa waktu yang lalu PT KAI sudah menerapkan hingga 50% saja. Jadi hanya bisa diisi sekitar 280 penumpang. Lalu untuk kereta api lokal itu normalnya bisa diisi sampai 150%. Namun kami juga sudah melakukan pembatasan hingga 50% saja. Itu secara kapasitas perangkaian. Nah, sedangkan untuk kereta api sendiri PT KAI Daops 2 secara total itu memiliki 90 perjalanan kereta api. Namun kami per 1 April kemarin sudah membatalkan sekitar 37 perjalanan kereta api. Karena memang okupansinya terus menurun ya. Itu sejalan dengan himbauan pemerintah untuk tidak melakukan mobilitas di luar rumah. Untuk meminimalisir kegiatan perjalanan yang tidak perlu. Jadi kami membatalkan sekitar 37 perjalanan, baik itu kereta api jarak menengah, jarak jauh maupun kereta api lokal. Berarti jadi, ada pembatasan rute ya, Bu ya? Betul. Seperti kereta api ke timur itu ya, Argo Wilis, Turangga, Mutiara Selatan, Malabar, Lodaya itu sudah dibatalkan. Kemudian kereta api Argo Parahyangan yang tadinya bisa 15 trip satu hari itu sekarang tinggal 5 perjalanan saja.
Nah, Bu, untuk SOP-nya sendiri di stasiun untuk mereka yang masih menggunakan jasa PT KAI seperti apa, Bu? Apakah ada disiapkan sanitizer kah atau perlakuan-perlakuan khusus lainnya? Ya, jadi dari mulai pintu masuk saja ya, pada saat akan membeli tiket, itu frontliner kami diwajibkan menggunakan masker dan juga sarung tangan. Lalu kemudian ketika calon penumpang akan melewati pintu boarding, itu dipersilahkan untuk menggunakan hand sanitizer. Itu sudah kami sediakan. Kemudian harus diperiksa suhu tubuhnya terlebih dahulu. Ketika didapati seorang calon penumpang suhu badannya 38 derajat ke atas, itu mohon maaf tidak diperkenankan untuk naik kereta api ya. Dan mulai 12 April nanti seluruh calon penumpang wajib menggunakan masker atau kain yang menutupi mulut dan hidung, karena kalau tidak menggunakan itu mohon maaf tidak diperkenankan untuk naik kereta api dan tiket dikembalikan penuh. Ya. Lalu nanti setelah masuk pintu boarding, itu masuk ke zona 2, kami menyediakan wastafel portable ya. Wastafel portable di beberapa titik yang itu monggo bisa digunakan sekaligus melatih kesadaran diri ya penumpang untuk mencuci tangannya. Nah, kami sediakan di situ. Kemudian naik kereta api pun dibatasi kapasitas tempat duduknya, jadi berjauhan, tidak berdekat-dekatan. Di atas kereta api ada seorang kondektur yang akan memastikan bahwa physical distancing itu tercapai, terpenuhi, dan juga memastikan mereka terus menggunakan maskernya. Karena kalau tidak menggunakan, kami juga berhak untuk menurunkan penumpang tersebut karena tidak menaati peraturan yang ada. Demikian. Baik, terakhir Bu Noksi, himbauan juga untuk masyarakat nih, para pengguna PT KAI ataupun kereta api, silakan. Ya, dengan adanya berbagai fasilitas yang sudah diterapkan oleh PT KAI, termasuk juga aturan, ya, kami berharap agar seluruh penumpang dapat mematuhi aturan tersebut, supaya kita semua dapat mencegah penyebaran COVID-19 melalui moda transportasi kereta api. Demikian Mas Fajar, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Noksi untuk waktunya. Mudah-mudahan sekali ini bermanfaat tentunya untuk mereka-mereka para pengguna setia kereta api. Dan tadi secara aturan, refund dan lain sebagainya sudah sangat jelas sekali disampaikan. Bu Noksi, terima kasih. Sehat selalu ya Bu Noksi. Amin, sami-sami Mas Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.